Assalamualaikum bangsa Indonesia. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Saya terima kasih kepada mereka yang mendoakan saya sehat selalu. Alhamdulillah saya sehat. Selama saya bisa membuat video, saya berarti masih sehat. Saya masih bisa mengkanter narasi-narasi yang memburuk-burukkan Indonesia. Nah, nanti kalau saya sudah nggak bisa buat video, berarti saya sudah meninggal ya. Gampang, tinggal ditahlilin, di sini saya dikubur, gampang. Kematian mah buat saya bukan hal yang istimewa ya. Setiap saat pun saya siap menghadap Tuhan. Saya janji sama netizen Indonesia ya, saya tidak akan pernah bisa mati. Tidak akan pernah malaikat maut itu berani datang kepada saya tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani dia datang, tak jitak kepalanya. Harus ada izin dari Tuhan, baru dia boleh mencabut nyawa saya. Saudara-saudaraku semua, bangsa kita ini adalah bangsa yang terbaik yang Tuhan pernah ciptakan. Perangai bagus, tutur kata halus, lembut, suka tolong menolong, dan gak pernah mau menghina orang. Bangsa kita tuh paling gak seneng menghina orang. Dan kita gak suka juga menyanjung diri sendiri, gak suka. Makhluk Tuhan yang paling sempurna itu manusia. Nah, urut-urutannya seperti begini nih. Bangsa Indonesia itu diciptakan yang paling tinggi derajatnya, nomor 1. Lalu ada di urutan kedua, diciptakan para malaikat. Kemudian ketiga, ada hewan atau binatang ya. Nah, baru diciptakan iblis dan jin itu, nomor 4 itu. Nah, di bawah itu baru ada Melayu Malaysia. Terakhir dia ya. Jadi urutannya yang paling bawah. Jadi begitulah urut-urutan penciptaan kita manusia Indonesia. Kalau saya lihat di kolom komentar seru sekali ya. Perdebatan antara warga Indonesia dengan warga Malaysia. Wah, saling mempertahankan argumentasi masing-masing. Tapi emang dasarnya kita ini manusia Indonesia tuh udah cerdas dari lahir ya. Jadi cerdas alami. Nah, yang dimaksud dengan cerdas alami itu begini. Jadi kita lahir, begitu lahir itu sudah langsung cerdas. Seandainya nggak sekolah pun tetap cerdas kalau bangsa Indonesia. Nah, kalau bangsa Malaysia itu cerdas turunan. Nah, cerdas juga, cuman cerdas turunan. Dia begitu ketemu turunan dia cerdas. Nanti ketemu tanjakan bego lagi, goblok. Penjelasannya begini nih. Rakyat Malaysia kalau melihat TKI kita itu kan direndahkan ya. TKI kita itu direndah-rendahkan di sana. Nah, mereka melihat ke bawah. Nah, itu turunan tuh. Cerdas mereka kalau dibandingin TKI. Nah, begitu dia ketemu tanjakan, mereka ngelihat ke atas, langsung bodoh. Lihat aja parlemennya. Orang-orang bodoh semua di dalam parlemen. Kata-kata kasar, saling hujat. Beda jauh dengan parlemen kita. Parlemen kita begitu nasionalis. Parlemen kita tutur katanya lembut dan bersatu. Kemudian dalam setiap perdebatan ya, orang Malaysia itu kalau kalah selalu menyebut TKI kamu kan banyak di sini. Mereka bekerja di sini. Salah tanggapan.
Kami bangsa Indonesia itu nggak butuh Malaysia, nggak ada. Sama sekali kami nggak butuh Malaysia. Malaysia lah yang menyembah-nyembah ke negara Indonesia untuk minta dikirimi TKI. Karena masyarakat mereka pemalas, nggak mau kerja. Kerja-kerja yang kasar-kasar nggak mau mereka. Mereka serahkan kepada bangsa lain. Nah, sementara bangsa kita kan bangsa pejuang. Apapun yang penting halal, jadi uang, dilakukan. Dan rajin pekerja Indonesia tuh. Paling bagus dia. Dan satu kelebihannya lagi, pekerja Indonesia itu punya punya prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, makanya nggak pernah TKI kita tuh mengganggu siapa-siapa di sana. Nggak seperti Bangladesh. Bangladesh itu nggak punya prinsip seperti itu. Makanya dia sesampai di Malaysia, dia merasa berkuasa, orang Malaysia diinjak-injak. Bagus itu. Semoga Bangladesh berjaya di sana. Orang Malaysia pemalas ya lama-lama hancur lah. Ada pertanyaan, kenapa TKI di Malaysia gajinya gede? Loh, Pak Jokowi nggak main-main dalam melindungi masyarakatnya di luar negeri. Ada negosiasi. Kamu berani bayar berapa warga saya untuk bekerja di sana? Kalau nggak gede, jangan. Nah, makanya standar gaji TKI itu ditentukan oleh pemerintah kita. Dan mereka harus bayar. Nggak mau nurut, lihat sendiri. Begitu TKI ditarik semua, langsung ambruk ekonominya, pincang. Langsung datang ke Indonesia nyembah-nyembah, minta dikirimi TKI. Makanya jumlah TKI sekarang kan sedikit di sana. Karena mahal. Mereka nggak mampu bayar. Beda seperti dulu. Dulu warga kita banyak di sana. Mereka bayar murah. Dan banyak lagi pekerja yang nggak dibayar berbulan-bulan gajinya. Kenapa dulu banyak pendatang haram di Malaysia dari Indonesia? Itu kelakuan sindikat sana. Kelakuan sindikat di Malaysia. Di Malaysia itu kan banyak orang jahat ya. Dia rata-rata orangnya tuh, perangainya tuh seperti iblis. Jadi ini bukan saya yang ngomong. Dr. Faisal Tehrani, orang budayawan Malaysia sendiri yang ngomong. Orang Malaysia itu Islam aja dibangga-banggakan, tapi perangainya seperti iblis. Itu kata dokter. Jadi bukan saya yang ngomong, itu orang Malaysia sendiri yang ngomong ya. Kenapa jumlah TKI di Malaysia sedikit sekarang? Ya karena mahal. TKI Indonesia mahal. Karena profesional. TKI kita dijaga oleh negara sekarang. Jangan macam-macam. KBRI dekat kok di sana. Kalau mereka macam-macam dengan TKI kita, berarti kamu macam-macam dengan bangsa Indonesia. Kalau kami di Indonesia, itu tidak merendahkan TKI. Malah kita angkat derajatnya ya, menjadi pahlawan. Pahlawan devisa. Nah, itulah bagaimana kami bangsa Indonesia menaikkan derajat TKI. Kalian enggak, TKI kalian rendahkan. Seolah-olah pekerja kasar itu pekerja rendah. Kalau kami enggak, semua pekerjaan selama dia halal itu mulia. Nah, jangan kalian terlalu bodoh lah jadi masyarakat. Jadilah cerdas, tiru Indonesia. Indonesia ini adalah role model ya untuk Malaysia. Jadi kita ini dilihat, dicontoh perilaku kita sama Malaysia. Kenapa sekarang tidak marak ya pendatang haram dari Indonesia? Enggak seperti dulu.
Kalau dulu sindikat mereka yang menyelundupkan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Supaya apa? Supaya bisa dibayar murah, supaya bisa disiksa. Nanti kalau sudah berbulan-bulan tidak dibayar, mereka nggak mau bayar, mereka lapor ke pemerintah. Katanya pendatang haram. Nah itulah makanya kita dianggap pendatang haram sama mereka. Begitu mereka sudah nggak butuh, mereka nggak mau bayar, kita difitnah jadi pendatang haram. Itulah brengseknya Malaysia. Picik. Jadi kalau bangsa Indonesia itu meniru akhlak Nabi, akhlak Rasulullah itu ditiru. Perangainya Rasulullah itulah perangai Indonesia. Bagus, lembut sama orang, tolong menolong. Nah, kalau Malaysia lebih banyak dia meniru perangainya Abu Lahab sama Abu Jahal. Itu ciri khas Malaysia. Kalau kita ciptaan Tuhan yang bagus. Coba perhatikan bendera kita. Merah, putih. Lah di dalam tubuh kita ini adanya darah merah dan darah putih. Nggak ada darah biru, nggak ada. Cuman darah merah dan darah putih kita punya. Darah merah itu berfungsi untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh, biar metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik, biar otak kita dipenuhi dengan asupan oksigen secara sempurna. Itu fungsi darah merah. Darah putih apa? Darah putih itu untuk melawan semua penyakit yang ada. Nah, untuk mengatur kekebalan tubuh manusia. Itu. Coba lihat bendera Malaysia. Ada merahnya, ada putihnya, terus ada birunya. Coba ambil cat, warna merah, warna putih, warna biru, dicampur. Terus diaduk. Kan hasilnya butek. Ya kan? Nah, kayak begitu pikiran Malaysia itu butek. Bodoh. Terbelakang. Nggak bakal pernah maju mereka. Nggak seperti bangsa kita. Di tahun 2045, bangsa kita itu kekuatan ekonomi nomor 4 dunia loh. Kita sekarang pemimpin G20. G20 itu negara maju. Mana ada Malaysia di situ? Kalau Malaysia teman-temannya tuh Vanuatu yang gitu-gitu. Timor Leste, nah, itu teman-temannya Malaysia tuh. Kita ini punya masalah ya sama Malaysia. Kita nggak pernah bermasalah sama bangsa lain. Seperti Brunei itu selalu menjadi sahabat kita. Pernah dengar nggak Brunei menghina kita? Nggak pernah. Brunei selalu menghormati kita. Ada satu YouTuber Brunei itu yang saya paling suka itu namanya Vivi Risa. Anaknya cantik, cerdas, bahasa Indonesianya bagus. YouTuber Malaysia selalu menghina-hina kita. Ada juga satu dua yang sahabat Indonesia kayak Rusdi Rusli, Broro Channel, BDT, sahabat-sahabat kita bangsa Indonesia. Jadi jangan dibanding-bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Jauh bedanya, seperti bumi dan langit. Kalau kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu jiwanya sama, perasaannya sama. Makanya kita dalam pergaulan, nggak pernah nyebut-nyebut suku, nggak pernah nyebut-nyebut ras. Kamu orang mana, kamu agama apa, nggak pernah. Itulah kita, bangsa Indonesia. Akhlak kita itu begitu mulia. Dan banyak rakyat Malaysia sekarang mencontoh kita, bangsa Indonesia. Anak-anak muda Malaysia kan berbahasa Indonesia sekarang. Mereka kepingin sekali dianggap bisa seperti orang Indonesia. Demikian, pokoknya selama mereka masih menghina kita, selama itu juga kita akan tetap menghina mereka. Sekian dulu.